Baik Sobat BLN, kita sudah berada di segmen terakhir dari podcast kita kali ini. Dan seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa tamu-tamu saya sekarang ini tamu-tamu yang luar biasa hebat. Mereka adalah orang-orang yang sudah bisa dikatakan senior. Langsung saja kita sapa, ada Bu Dalyati di depan saya. Beliau adalah salah satu pengurus di cabang BLN Kota Salatiga. Langsung saja kita sapa beliaunya. Bu Dalyati, apa kabar? Kabar baik Mas Berto. Berkelimpahan ya Bu ya? Wah, salam sehat berkelimpahan ya. Itu selalu kalau anggota BLN semangat. Nah, Bu Dalyati ini adalah salah satu pengurus di cabang Salatiga ya, BLN ya, cabang betul. Salatiga. Kebetulan sebagai ketuanya. Ya. Nah, itu kalau boleh tahu apa yang Bu Dalyati kerjakan sehari-hari, profesinya ataukah kegiatan yang lain? Ya, profesi saya adalah saya seorang guru Mas, tapi guru swasta ya. Jadi guru honorer. Levelnya apa Bu? SMK. Oh, SMK. Iya, dengan gaji yang tidak seberapa gitu. Tapi puji Tuhan, karena ada BLN, ekonomi kami itu berangsur-angsur membaik, meningkat Mas. Berarti kalau boleh tanya ini Bu Dalyati ini sudah menjadi anggota BLN sudah berapa lama? Sejak tahun 2018. Itu zaman sebelum jadi pengurus ya Bu? Mulai jadi pengurus ya Mas ya. Karena kan saya itu termasuk salah satu orang mengikuti ini ya, berdirinya BLN ya. Sejak berdiri itu ya, sejak 2017 itu kan saya ikut di dalamnya. Oh, sudah di dalam? Iya, saya menjadi anggota pada waktu itu. Okay. Anggota pusat ya. Kalau boleh cerita sedikit Ibu, latar belakang Bu Dalyati ini dengan tadi guru SMK ya, itu bagaimana kondisinya Bu? Saya punya 3 anak, 1 putra, 2 putri. Oke. Ya, kemudian kebetulan kan suami saya itu sakit ya, sampai hari ini pun masih dalam kondisi yang kurang baik seperti itu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu kan untuk menghidupi keluarga kan ya berat ya Mas ya. Setelah pulang kerja mencari tambahan di luar dengan jualan pokoknya jualan makanan kecil macam-macam lah gitu. Pulang dari sekolah itu waktu itu jam 2 atau sampai jam 3 gitu, saya cari tambahan di luar ya sampai jam 7 jam 8 malam. Itu setiap hari seperti itu. Karena kan untuk mencukupi keluarga Mas. Anak masih sekolah pada saat itu? Ya masih sekolah, bahkan masih kecil. Nah Bu, kalau kita lihat anggota-anggota BLN yang sekarang kan jauh lebih mudah, baik dari segi akses untuk bertemu pengurus, lalu melihat testimoni dan sebagainya, itu kan jauh lebih mudah. Tapi ketika dulu Bu Dalyati itu seperti apa mendapatkan informasi tentang BLN itu bagaimana ceritanya? Pada waktu itu kan saya itu punya teman namanya Pak Niko ya, yang sekarang ini menjadi Ketua Umum Koperasi Bahana Lintas Nusantara. Ya, Pak Niko itu adalah teman saya SMP waktu itu, satu kelas dari kelas 1 sampai kelas 3 itu tuh satu kelas. Kemudian suatu saat kami memang berpuluh-puluh tahun tidak ketemu ya, tapi suatu saat pada saat reuni itu Pak Niko mendengar bahwa saya itu dalam kondisi yang kurang baik. Ya, yang dimaksud dalam kurang baik di sini ya kondisi memprihatinkan secara ekonomi. Rupanya Pak Niko kan tergerak untuk mengunjungi saya ya, sama keluarga kami lah seperti itu, dan mau mendoakan suami waktu itu. Nah, pada saat mendoakan suami kami berbincang-bincang dengan Pak Niko, dengan beliau, mau enggak meluangkan waktu misalnya main ke rumah gitu. Ya boleh, enggak apa-apa saya gitu waktu itu. Kemudian main ke tempatnya Pak Niko ya. Itu waktu masih di Solo Bu? Ya, waktu masih di Solo. Saya percaya sama dia karena dalam hati kok orang ini tuh baik ya, maksudnya orang yang peduli seperti itu ya, dengan peduli dengan kesusahan orang lain seperti itu. Sehingga saya jadi anggota pada waktu itu. Saya masih belum mengerti ini koperasi ini mau bagaimana ya, saya belum mengerti karena awal seperti itu. Tapi secara hati sudah mantap dulu Bu, karena aku kenal secara pribadi ya. Iya. Nah, setelah itu kan saya pulang, kemudian saya juga pergumulan ini bagaimana, ini benar ponda ya, ini benar-benar ya. Jadi ada pergumulan seperti itu sehingga saya tidak berani bergerak sendiri atau berjalan sendiri, sehingga saya berinisiatif untuk nyari teman. Nah, teman itu adalah Bu Rini.
Bu Rini menyarankan untuk ya kita bawa dalam doa gitu. Kami bersama berdoa beberapa waktu, beberapa hari sambil kami itu pergi ke tempatnya Pak Niko, dolan ke tempatnya Pak Niko gitu. Sering main ke Solo, sering main ke tempatnya Pak Niko. Tujuannya apa? Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah kami ingin tahu visi misi beliau itu apa. Itu yang utama ya. Karena penting dalam hal ini. Ya kan gitu. Terus yang kedua, kami ingin mengenal pribadi beliau itu lebih jauh gitu loh. Ketika Pak Niko itu menyatakan visi misiku itu ini untuk menyejahterakan anggota, benar enggak ini menyejahterakan anggota, tenang pun enggak gitu loh. Kami perlu untuk main ke sana silaturahmi. Dengan berjalannya waktu kami semakin paham, semakin mengerti. Oh ternyata benar ya, Pak Niko ini memang orangnya memang peduli dengan sesama, terutama orang-orang yang dalam hal ini adalah dalam hal yang mengalami kesusahan, kesulitan seperti itu. Itu yang membuat kami mantap. Perjalanan menjadi anggota BLN maupun pengurus itu kan sudah cukup lama, Ibu. Ibu melihat apakah visi yang Ibu tangkap dari Pak Niko sampai hari ini bagaimana? Sampai hari ini itu visi masih tetap sama ya. Jadi menyejahterakan anggota itu tidak hanya jadi slogan atau istilahnya ngomong doang ya, tapi memang benar-benar nyata. Itu satu. Kemudian yang kedua, koperasi itu kan ada asas kekeluargaan ya Mas ya. Ya toh? Ada asas kekeluargaan. Ternyata ini juga terwujud di BLN ini, bahwa kekeluargaan itu benar-benar terjalin ya. Contohnya Bu? Contohnya adalah gini. Pada waktu saya dikenalkan teman kami yang dari Wonogiri ya, itu tuh padahal kami juga belum mengenal beliau, tapi suasana itu sudah suasana seperti keluarga sendiri. Akrab gitu. Akrab. Kemudian yang kedua itu ke Kediri ya. Kediri juga sama. Wah ternyata kok beda ya, koperasi ini kok beda ya. Koperasi ini benar-benar membuktikan bahwa memang benar-benar asas kekeluargaan di sini itu dibuktikan. Benar-benar nyata seperti itu. Dan hubungan itu masih berkembang sampai anggota yang baru. Betul. Sampai hari ini. Iya, betul. Nah, pada saat itu anggota kalau boleh tahu Ibu ada berapa? Baru 25. Salatiga itu adalah cabang yang pertama. Oh, cabang pertama Salatiga. Alasannya kenapa Bu diminta jadi cabang? Saya sendiri juga kurang paham ya. Saya waktu itu kan saya tidak bertanya kenapa kok Salatiga jadi cabang. Nah, kalau di masa pandemi kemarin Bu yang menghadapi itu seperti apa sebagai pengurus di cabang Salatiga? Saya melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan maupun lembaga keuangan di luar sana justru malah bakal yang besar-besar ya Mas ya, itu pada tumbang gitu ya, pada tumbang, pada gulung tikar, kemudian berapa mall saja yang dulu itu sempat tutup kan gitu. Nah tapi ternyata BLN itu tetap konsisten di dalam bagi hasil itu ya. Itu. Dan tidak ada kendala sama sekali? Oh tidak ada kendala sama sekali. Itu tepat waktu. Jadi memang kuat ya? Iya. Selama lebih dari 5 tahun menjadi anggota apalagi pengurus BLN, apa yang sudah berubah di kehidupan? Untuk yang berkelimpahan itu tuh pasti ya. Jadi banyak perubahan Mas, banyak perubahan. Pastinya lebih nyaman. Kemudian kami juga ada tambahan aset ya. Jadi kami dapat tambahan aset begitu. Kemudian untuk kehidupan keluarga secara ekonomi juga sudah nyaman, sudah cukup mapan begitu. Anak-anak sudah tidak, kalau dulu kan kalau misalnya mau beli apa-apa itu gini, anak-anak tuh bilang gini, Mami punya uang gitu, baru aku mau beli ini gitu. Tapi kalau sekarang sudah tidak bertanya seperti itu. Mami aku mau beli ini gitu. Anaknya percaya bahwa orang tuanya sudah dalam kondisi yang jauh. Iya, karena kan anak-anak juga ikut BLN juga. Iya. Udah tahu. Bu Dalyati membentuk cabang Salatiga itu, apakah ada kendala dalam misalkan membantu orang lain yang masih kondisinya terpuruk, itu seperti apa? Karena seperti yang saya bahas di awal, zaman dulu itu masih aksesnya terbatas kan, belum ada media apapun. Iya betul. Itu. Ya pastinya kalau yang namanya merintis itu tetap susah ya Mas ya. Banyak orang itu susah percaya, jadi tidak percaya itu udah makanan kami. Tapi kami punya satu keyakinan
karena apa yang kami lakukan ini adalah sesuatu yang menurut saya ya sesuatu yang baik ya, itu niat baik lah dari hati kami, itu ada niat baik untuk ayo bersama-sama lah. Kalau saya itu dulu prasejahtera itu, kemudian saya mengalami berkelimpahan, itu tidak saya pakai untuk diri saya sendiri, tapi saya ingin orang lain itu juga menikmati kelimpahan itu gitu loh. Entah orang lain itu mau percaya mau enggak, monggo. Jadi memang semangat anggota PLN yang sesuai dengan slogannya sugih bareng happy bareng itu memang dihidupi ya Bu. Iya. Maksudnya tidak betul, ingin kaya sendiri atau ya betul. Dan sampai sekarang masih sama. Dan saya malah gini, ini kan ketika kami gathering atau ketemu di tempatnya Pak Niko atau dimanapun ya, itu saya sering menekankan seperti ini. Ya, kita itu kan sekarang sudah berkelimpahan ya, berkat BLN ya, Tuhan pakai BLN sebagai alatnya untuk memberkati kita semua itu, sehingga membuat kita itu berkelimpahan. Nah, kelimpahan kita itu jangan digunakan untuk diri sendiri gitu ya. Jadi kelimpahan kita itu mesti kita bagi gitu ya. Ketika kita itu tahu ya, ada orang-orang di sana, orang-orang di luar sana yang masih membutuhkan begitu ya, membutuhkan terutama hal-hal yang mau dimakan minum lah ya, itu masih kurang. Ya kita sebagai orang yang sudah mendapatkan kelimpahan ini ya kita harus berbagi kepada mereka. Pak Nikonya masih sama nggak Bu? Masih sama. Ya, visinya masih sama. Iya, masih sama. Makin luar biasa. Semakin luar biasa malahan ya Bu. Iya. 15 tahun BLN, apa yang ingin Ibu sampaikan? Saya meyakini bahwa BLN saat ini adalah sesuatu yang dipakai oleh Tuhan itu untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Jangan khawatir, jangan takut, kita bisa menikmati kesejahteraan bersama. Sudah terbukti di kehidupan Ibu? Iya, sudah sangat terbukti. Oke. Satu kata untuk menggambarkan BLN dari apa yang sudah Bu Talyati dapat dalam hidup. BLN itu tidak hanya sekedar berbicara tentang uang ya, tetapi berbagi kasih. Terima kasih Bu Talyati. Baik Sobat BLN semua, 3 tamu yang luar biasa hari ini sudah selesai menceritakan sejarah bagaimana mereka dari awal mengikuti BLN sampai hari ini. Bukan waktu yang singkat, lebih dari 5 tahun mereka ikut mengikuti BLN, dari melewati masa-masa yang pandemi dan sebagainya. Tapi lihatlah mereka sekarang ini, kehidupan mereka jauh lebih baik karena visi misi BLN tidak cuma menyejahterakan anggotanya melalui finansial saja, tapi juga kehidupan mereka. Kita jumpa lagi di podcast yang berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.